Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Masjid Muawanah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang yang kemarau ini kita masih bisa hadir di rumah Allah meskipun jumlahnya mungkin sebagian berhalangan, tapi tidak mengapa. Dan kita doakan semoga Bandar Lampung ini cepat mendapatkan hujan, ya. Karena di beberapa tempat sudah hujan. Di Kota Bumi sudah hujan 4 hari, ya, di Kota Bumi. Kemudian di Jakarta semalam hujan di Jakarta. Jadi tinggal Bandar Lampung ini, ya, tinggal Bandar Lampung yang belum. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita diberikan Allah hujan. Sebagian sudah banyak yang kekeringan, sudah banyak yang kesulitan mengambil air bersih, ada yang dengan jerigen, dengan galon, dengan ember, macam-macam, ya. Mending kalau yang mengambil air itu orang-orang yang kuat, ya. Kadang-kadang yang sudah berstatus sebagai opung, ya, udah nenek-nenek bawa air, kasihan sekali. Baik, dan semoga kita diberikan Allah kesehatan, dan kesehatan yang paling penting di samping kesehatan badan kita, kesehatan tubuh, juga yang terpenting adalah kesehatan hati. Itu yang terpenting. Karena apa? Karena hanya dengan kesehatan hati sajalah kita akan mampu mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita selama di dunia di hadapan Allah di hari kiamat. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan engkau hinakan saya di hari berbangkit. Jangan engkau hinakan saya di hari kiamat, yaitu pada hari yang tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak berfaedah, harta dan anak. Harta dan anak tidak berguna. Illa man atallah, kecuali orang yang menghadap Allah, orang yang bertemu dengan Allah, orang yang pulang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat. Jadi yang akan membuat kita bahagia di akhirat, kalau kita bertemu Allah, hati kita hati yang selamat. Berdasarkan itulah maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membagi hati manusia menjadi 3. Hati yang sehat, selamat. Hati yang sakit, ya, sakit. Dan yang ketiga adalah hati yang mati, ya, hati yang mati. Sehat, sakit, mati. Nah, yang akan membahagiakan kita di hari kiamat adalah hati yang sehat. Nah, insya Allah kapan-kapan kita akan membahas tentang qalbun salim, hati yang sehat. Hari ini saya ingin melanjutkan pengajian kita 2 minggu yang lalu, ya, ketika ada kumpul-kumpul di bawah, yaitu hak-hak orang tua setelah mereka meninggal dunia. Ya, jadi apa atau bagaimana cara kita berbakti, bagaimana cara kita berbuat baik, berbakti kepada orang tua sementara orang tua kita sudah wafat. Nah, yang pertama adalah
menyolati keduanya, ya, terutama kalau baru saja meninggal, ya. Jadi kalau baru saja meninggal, kita sebagai anak jangan langsung ketakutan, nyumput, ya. Ada Bu orang-orang yang orang tuanya meninggal, kemudian dia takut, nyumput di bawah pohon beringin, di bawah pohon cemara, atau di bawah pohon pisang, ya. Sehingga yang ngurus jenazah adalah mudin atau kaum, kepala kaum, atau tokoh masyarakat. Ya harusnya anaknya tampil untuk mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan. Ya. Loh, kapan lagi kita memberikan dharma bakti yang terakhir kepada orang tua? Kapan lagi? Sementara pada saat meninggal kita malah tidak berani untuk mengurus mayatnya. Ya, oleh karena itulah maka kita perlu belajar bagaimana cara mengurus jenazah, mulai dari pada saat dia baru saja meninggal sampai memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya. Maksud mensolati di sini adalah mendoakan keduanya, ya. Jadi menyolati itu apabila kita orang tua kita baru saja meninggal, Bu, ya, baru saja meninggal. Kalau orang tua kita sudah lama meninggal, maka menyolati di sini maksudnya mendoakan. Jadi kalau sudah lama wafatnya, maka kita mendoakan. Jangan lupa, Bu, jangan lupa ibu-ibu untuk mendoakan orang tuanya masing-masing yang sudah wafat, ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena ini termasuk bakti kepada mereka, ya. Jadi mendoakan kepada orang tua merupakan bakti. Dan orang tua akan senang sekali, akan bahagia sekali di alam barzah kalau kita mendoakan agar orang tua kita diampuni dosanya, agar dilapangkan kuburnya, agar dibebaskan dari azab kubur, agar dimasukkan ke dalam surga, agar dibersihkan dosa-dosanya seperti air membersihkan pakaian yang kotor. Jadi seperti air membersihkan pakaian yang kotor. Baik dengan air, dengan embun, dengan salju, ya. Dan kita minta supaya di alam barzah kita diberikan penerangan, ya. Yakinlah, Bu, bahwa meskipun kelihatan sepintas oleh kita bahwa alam kubur itu gelap karena ditimbun tanah, ya, Bu, ya, ditimbun tanah, dijek-jek tanahnya, tapi yakinlah ada satu untaian doa, yaitu agar diterangi kuburnya, ya, diterangi kuburnya, ya. Ibu nggak usah berpikir pakai apa meneranginya, pakai PLN apa pakai sinar rembulan apa sinar matahari, nggak usah bertanya begitu, nggak usah. Bagi Allah sangat mudah untuk membuat kubur itu luas, ya, tidak sempit dan terang, ya. Itu ada doanya, ya. Biasanya doa itu pada saat dia baru saja meninggal, Bu, baru saja meninggal, matanya ditutup begini, Bu, kata dia matanya begini, ya, ditutup begini, kemudian tangannya sedekap, kemudian kalau bisa dilemas-lemaskan ini, Bu, dilemas-lemaskan sendi-sendinya, ya, sendi-sendinya dilemas-lemaskan supaya nanti waktu memandikan enak, ya. Kalau kaku begini, ya, pada saat memandikan agak sulit pada saat memandikan. Tapi kalau dari baru saja meninggal sudah dilemas-lemaskan, ya, sendi-sendinya, nanti pada saat kita memandikan gampang, digeser-geser itu gampang, ya. Tuh. Jadi sendi-sendinya itu pada saat baru meninggal, Bu, pada saat baru meninggal, jangan udah lama
Kalau udah lama, udah sejam 2 jam, ya sudah kaku, ya sudah kaku. Jadi pada saat baru meninggal, matanya ditutup begini, matanya, kelopak matanya, supaya matanya tidak melihat ke atas, ditutup. Kemudian sedekap, kemudian sebelum sedekap di sendi-sendinya digerak-gerakin, ya, sendi-sendinya. Nah, oleh karena itulah seorang anak hendaknya lebih sering mendoakan kedua orang tuanya setelah mereka meninggal daripada ketika masih hidup. Ya, jadi kalau ketika masih hidup, paling doanya ya mudah-mudahan orang tua kita diberikan rezeki yang berkah, ya. Karena kita kan biasanya masih minta duit, kita kan masih begitu. Waktu kita masih muda dulu, ya. Jadi doanya paling supaya orang tua kita diberikan rezeki yang halal dan rezeki yang berkah, ya. Supaya kalau rezeki yang halal apabila dimasuk ke perut kita, maka perut kita tidak disentuh api neraka, ya. Tapi kalau orang tua kita ngasih rezeki yang haram, ya, orang tua kita ngasih makan yang haram kepada kita, hasil korupsi, hasil judi, hasil upah zina, naudzubillah min dzalik, hasil jualan miras, hasil nyopet, hasil nipu, maka yang masuk ke dalam tubuh kita, anak dan istri kita adalah barang haram. Dan nanti kulit kita akan disentuh api neraka. Karena kata Nabi, daging yang tumbuh dari barang haram, api nerakalah yang berhak untuk menjilat, ya, menjilat. Nah, maka kita kalau orang tua masih hidup, kita doakan mudah-mudahan rezekinya halal dan berkah. Halal berkah, halal berkah, halal berkah. Tapi setelah wafat doanya tadi, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apabila anak itu mendoakan keduanya, niscaya kebaikan mereka berdua akan semakin bertambah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Ini hadis ini udah terkenal, Bu, ya. Udah berkali-kali disampaikan para ulama, para ustadz, para mubalik, sudah sering, Bu, hadis ini. Dan insya Allah udah hafal lah, ya. Apabila manusia sudah meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Ya. Jadi apabila orang tua kita sudah meninggal, maka semua amalnya putus kecuali 3. Apa itu 3? Sedekah jariah. Ya. Sedekah jariah itu kalau bahasa kita namanya wakaf, ya. Mewakafkan tanah, mewakafkan gedung, mewakafkan bangunan, baik untuk masjid, baik untuk madrasah, sekolah, baik untuk gedung dakwah, ya, untuk gedung dakwah, baik untuk sekolah Islam, baik untuk makam, kuburan Muslim, ya, kuburan Muslim. Jangan sampai kuburan itu oplosan, campur, ada Muslim, ada yang non Muslim. Jangan, harus pisah. Muslim sendiri, non-Muslim sendiri. Kalau di Jawa rata-rata tidak campur, ya, tidak campur. Pisah, ya, pisah. Jadi kalau orang tua kita meninggal, maka putus amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariah atau wakaf, kemudian ilmu yang bermanfaat. Ya, yaitu dengan dia menjadi guru, menjadi ustadz yang ngajar, ya, yang ngajar ngaji, ngajar iqra, ngajar qiraati, tilawati, ngajar Al-Qur'an, ngajar tajwid, ya, ngajar cara wudhu, cara sholat, ya, itu ilmu yang bermanfaat. Selama murid yang pernah diajarkan itu mengamalkan ilmu gurunya,
Selama murid yang pernah diajarkan itu mengamalkan ilmu gurunya, maka pahalanya ngalir terus, Bu. Ngalir. Yang kedua. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan dirinya. Anak soleh yang mendoakan. Jadi ketika kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka otomatis pada detik itu kebaikan dari orang tua kita bertambah. Ya, kebaikan orang tua kita bertambah. Nah, ini yang pertama, mendoakan, ya. Yang kedua, beristighfar untuk mereka berdua. Beristighfar, memohonkan ampunan. Orang tua adalah yang paling utama bagi seorang muslim untuk didoakan agar Allah mengampuni mereka karena kebaikan mereka yang besar, ya. Jadi kebaikan orang tua itu sangat besar kepada kita, Bu. Pada saat mengandung, melahirkan, menyusui, sampai menyapihnya, merawat, memandikan, menggendong, menidurkan, dan seterusnya. Mengasuh, menyayangi, menyuapin, mengawasi kemana gerak-gerik anak itu. Jadi orang tua kita itu luar biasa Bu jasanya. Maka orang tualah yang lebih berhak, atau orang tualah yang lebih dahulu untuk kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah orang tua baru guru. Ya Allah, ampunilah guru saya ya Allah, yang namanya Nurdin, misalnya begitu. Ampunilah guru saya ya Allah, yang namanya Mukhlis Solihin, yang namanya Diswar Damiri. Doakan, Bu. Kan Pak Diswar sudah meninggal kan, Bu? Nah, itu doakan. Jangan pura-pura lupa. Doakan. Tapi yang kita doakan orang tua kita dulu. Setelah orang tua baru guru, ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Qur'an, Rabbana ufirli wali walidayya. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku. Ya. Ini doa Nabi Ibrahim. Ya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku. Jadi jangan lupa kita minta ampun untuk kita juga dan untuk kedua orang tua. Memohonkan ampun, Bu, ya. Sebab kita tidak tahu apa dosa orang tua kita ketika kita masih kecil. Kita nggak tahu. Mungkin ketika kita sudah dewasa kita tahu dosa orang tua kita. Oh, mak saya suka buka jilbab. Oh, mak saya suka pinjam uang di bank. Oh, mak saya suka ngambil apa namanya itu, ambil barang-barang di warung, barang orang, ya. Nah, mungkin ketika kita dewasa kita tahu kelakuan mak kita, kelakuan bapak kita. Oh, bapak saya jarang ke masjid, ya, dan lain-lain. Tapi ketika kita masih kecil, apa dosa orang tua kita nggak tahu. Nah, maka dimintakan ampun. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Rabbana ufirli wali walidai, ya, al-ayah. Surat Ibrahim ayat 41, ya. Surat Ibrahim ayat 41. Surat Ibrahim itu surat 14, Bu, ya. Surat 14 ayatnya dibalik, bukan 14, 41, ya. Jadi surat yang 14 ayatnya 41. Yang ketiga, menunaikan janji kedua orang tua. Hendaknya seseorang menunaikan wasiat kedua orang tua dan melanjutkan secara berkesinambungan amalan-amalan kebaikan yang dahulu pernah dilakukan keduanya. Sebab pahala akan terus mengalir kepada mereka berdua apabila amalan kebaikan yang dahulu pernah dilakukan dilanjutkan oleh anak mereka. Ya, jadi saya di kampung kadang-kadang sedih, Bu. Di kampung ada imam Ibu, ya, imam musola, dia juga ustadz, dia guru, ya, ngajar di madrasah. Pokoknya 24 jam lah dia jadi imam di masjid, ya. Tapi sayang, 1000 kali sayang, anaknya tidak ada yang meneruskan amaliyah bapaknya.
Bapaknya meninggal, anaknya sarjana hukum, anaknya nganggur, anaknya terus pokoknya MJ lah, mak jelas, ya mak jelas. Nah, ini kira-kira salah siapa? Ya, boleh jadi salah orang tuanya, yaitu tidak mendidik dan tidak mengkader anaknya. Atau bisa jadi salah anaknya ingin liberal. Mungkin anaknya melihat, bapak saya orang kampung kuno, saya nggak mau jadi orang kampung, saya mau SH, sarjana di hukum, ya sarjana hukum. Atau saya MAG, ya, atau saya ingin SE, sarjana ekonomi, ya. Mungkin melihat orang tuanya, orang tua saya cuma guru ngaji, masa saya guru ngaji juga, berarti nggak ada kemajuan dong. Nah, kebanyakan anak-anak muda begitu. Padahal amal soleh bapaknya itu harus dilanjutkan, Bu, dilanjutkan. Silakan dia SE, SH, SAG, silakan. Sarjana ekonomi, sarjana agama, sarjana hukum, silakan. Tapi pengelolaan masjid untuk jadi imam tetap, ya kalau dia sendiri tidak bisa jadi imam tetap ya dijadwal dong, dijadwal. Zuhur Bapak Ibrahim, Asar Bapak Nuh, Maghrib Bapak Musa, Isya Bapak Isa, ya. Sholat Isya bapaknya Bapak Isa, sholat subuh Bapak Nurdin. Nah, dijadwal sehingga apa ya, bekas-bekas orang tuanya itu masih dilanjutkan. Orang tuanya itu imam masjid, Bu, imam masjid, guru ngaji, kiai. Anaknya nggak ada yang meneruskan. Ya, alhamdulillah anak-anak saya sudah banyak yang meneruskan jejak saya. Ya, jadi saya mengisi pengajian, mubalik, penceramah, anak-anak saya alhamdulillah, Bu, sudah meniru saya. Ya, setidak-tidaknya sudah 3 orang laki-laki lah, ya. Anak saya laki-lakinya 5, yang 3 itu sudah jadi penceramah, guru ngaji, mubalik, ya. Jadi begitu. Kalau misalnya dia mau tambah bisnis, silakan tambah bisnis, silakan. Tapi amal soleh perjuangan orang tuanya, apalagi umpamanya, Bu, ya, orang tuanya punya pesantren. Nah, makanya saya punya kawan di kampus, bagus, Bu. Dia tadinya PNS, dosen di sini, ya, di Lampung. Kemudian sekarang dia pulang kampung ke Depok, ke yang ada kubah mas itu loh, Bu. Ya, yang ada kubah mas. Bogor lah, Sawangan. Kenapa dia pulang? Kenapa dia pulang ke situ? Dia melanjutkan warisan orang tuanya. Apa warisan orang tuanya? Pondok pesantren. Jadi dia tetap mengelola amal bakti atau mengelola karya-karya orang tuanya, yaitu pondok pesantren. Diteruskan, Bu. Jadi sekarang dia keluar dari PNS di Lampung, dia ngambil S2 di IAIN, ambil S3 di IAIN. Sekarang sudah jadi doktor, Bu. Nah, yang mengelola pesantren warisan bapaknya. Nah, itu bagus itu. Nah, itu perlu ditiru, ya. Tuh. Jadi wasiat, amanat, janji dan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh orang tuanya diteruskan, ya. Jangan yang diteruskan cuma bisnisnya aja. Misalnya bapaknya punya PT apa? PT Segara Mider, ya, PT Segara Mider yang bergerak di bidang otomotif. Cuma itu aja diterusin. Pas giliran bapaknya guru ngaji, mau nerusin. Bapaknya ustadz di musola kecil, mau nerusin. Bapak saya pekerjaan orang kampung. Nah, itu nggak boleh begitu, nggak boleh. Ya, jangan yang mau diterusin hanya yang PT aja, PT apa, CV apa, diterusin. Ya, karena apa? Karena fulus kan, Bu, duit. Ya, tapi pas giliran bapaknya ngaji, ngajar Al-Quran, ngajar Fatihah, ngajar Yasin, anaknya nggak mau ngajar ngaji. Nah, ini berarti
ada sesuatu yang salah, Bu. Ya. Jadi anak yang baik adalah meneruskan warisan amal soleh orang tuanya, diteruskan, dilanjutkan. Yang keempat, memuliakan teman kedua orang tua. Jadi yang keempat adalah kalau orang tua kita punya teman, ya Bu ya, orang tua kita punya teman, maka temannya orang tua kita muliakan. Ya, saya pernah pulang kampung, ya, kemudian di kampung ketemu sama teman bapak saya, kemudian tahu-tahu nyapa, Din, pakai bahasa Jawa Bu ya, pakai bahasa Jawa. Kok anaknya Khalid kan? Nah gitu ya. Kamu anaknya Khalid kan? Gitu ya. Khalid itu dulu teman saya, teman kerja, teman main, teman akrab lah gitu. Jadi temannya bapak kita itu kita hormati. Oh iya. Jadi kita menghormatinya sama dengan ketika masih hidup. Ketika orang tua kita masih hidup. Jadi menghormati teman ibu kita, menghormati teman bapak kita, ya. Memuliakan teman kedua orang tua juga termasuk berbuat baik kepada orang tua sebagaimana yang telah disebutkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berpapasan dengan seorang Arab Badui di sebuah jalan menuju Makkah. Ibnu Umar ketemu dengan Arab Badui di sebuah jalan menuju Mekah. Kemudian Ibnu Umar mengucapkan salam kepadanya dan mempersilahkannya naik ke atas keledai yang ia tunggangi. Jadi Ibnu Umar mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian, ayo Pak, naik Pak ke, kalau zaman sekarang mobil saya, nah, ya kalau zaman sekarang mobil Bu ya, ke keledai saya. Selanjutnya ia juga memberikan sorbannya yang ia pakai, sorbannya dikasihkan. Ini Pak, sorban saya untuk Bapak. Nah gitu, memberikan sorbannya. Ibnu Dinar lalu berkata, semoga Allah memuliakanmu. Mereka itu adalah orang Arab Badui dan mereka sudah terbiasa berjalan. Ibnu Umar lalu berkata, sungguh dahulu ayahnya adalah teman Umar bin Khattab. Sungguh dahulu ayahnya adalah teman Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab punya anak namanya Ibnu Umar, Ibu ya. Jadi ini yang tadi kita ceritakan itu, yang kita ceritakan tadi kan Ibnu Umar Bu ya. Ibnu Umar ketemu orang Badui, ya Bu ya. Nah ternyata Ibnu Umar itu namanya kan Ibnu Umar, anaknya Umar. Berarti bapaknya dia Umar, ya. Bapaknya Ibnu Umar itu ya Umar bin Khattab, ya. Jadi Ibnu Umar mengatakan sungguh dahulu ayahnya adalah teman Umar bin Khattab. Sungguh dahulu bapaknya orang ini adalah teman dari bapak saya. Teman dari bapak saya. Dan aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya. Aku pernah mendengar, Ibnu Umar pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna abarrol birri silatu waladi ahlu wuddi abihi ba'da ayyuwalliya. Sesungguhnya bakti anak yang terbaik ialah seorang anak yang menyambung, tali persahabatan dengan keluarga teman ayahnya setelah ayahnya tersebut meninggal. Ya, jadi orang tua kita punya, katakanlah bapak kita lah ya, bapak kita punya teman akrab, kemudian keluarganya kita sambung lagi hubungannya. Ya, demikian juga temannya ibu kita punya teman, keluarganya kita sambung lagi dengan kita. Silaturahmi itu merupakan bakti anak yang terbaik, ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi itu teman Bu ya, teman. Jadi teman ayah kita, teman ibu kita, keluarganya kita sambung hubungan silaturahmi Bu ya. Nah sekarang yang terakhir, yang kelima, menyambung tali silaturahim dengan kerabat ibu dan ayah. Nah ini bukan teman, bukan, tapi kerabat. Kerabat itu bisa jadi adiknya ibu berarti apa? Bule ya, bule.
atau kakaknya ibu berarti bude ya, bude, bule, atau kakaknya ayah berarti Pak D kan, atau adiknya ayah berarti Pak Le ya. Ini kalau di Jawa. Kalau di Minang ya mungkin yang bersama lah Bu ya, bersama, cuma istilahnya beda. Minang, Lampung ya. Jadi ini kerabat Bu ya. Kalau kerabat itu berarti kakak adik atau juga keponakan, keponakannya ibu, keponakannya ayah ya, atau paman ya, paman. Hendaknya seseorang menyambung tali silaturahmi dengan semua kerabat yang silsilah keturunannya bersambung dengan ayah dan ibu. Ya, pokoknya yang silsilah keturunannya nyambung dengan ayah kita dan ibu kita. Jadi jangan putus hubungan ya. Seperti paman dari pihak ayah dan ibu, bibi dari pihak ayah dan ibu, kakek, nenek, dan anak-anak mereka semua. Bagi yang melakukannya, berarti ia telah menyambung tali silaturahim kedua orang tuanya dan telah berbakti kepada mereka. Jadi sama saja dengan kita telah berbakti kepada orang tua kita Bu. Jadi ketika kita, nah ini kadang-kadang Bu ya, kadang-kadang saya juga nggak tahu kenapa hubungan kita dengan kerabat kadang-kadang terhambat oleh suami atau oleh istri ya. Nah ini jangan sampai Bu ya, jangan sampai. Jadi misalnya ibu punya suami ya, ketika misalnya suami kita mau berbuat baik kepada orang tua atau temannya orang tua atau kerabatnya orang tua, kita jangan sampai marah ya. Kita sebagai istri jangan sampai marah. Kok kamu kesana terus sih, nggak kesini, ya jangan sampai marah ya. Demikian juga sebaliknya, kalau misalnya seorang ibu juga ingin bersilaturahmi ya, yang penting batas-batasnya harus dijaga. Kalau misalnya perempuan kan biasanya harus ada mahram Bu ya, tidak bebas salaman, tidak ya, tidak bebas ya. Jadi intinya kita harus menyambung silaturahmi dengan kerabat ayah atau kerabat ibu. Kerabat itu bisa paman, bibi, bisa adik, kakak, anak ya. Nah ini dasarnya adalah hadis dari Nabi SAW. Beliau bersabda, man ahabba ayyasila abahu fi qabri falyasil ikhwana abihi ba'dah. Barang siapa yang ingin menyambung silaturahim ayahnya yang ada di kuburnya, barang siapa yang ingin menyambung silaturahim ayahnya yang ada di kuburnya, maka sambunglah tali silaturahim dengan saudara-saudara ayahnya setelah ia meninggal. Ya, jadi ketika kita silaturahim dengan saudara ayah kita, yang kita manggilnya paman Bu ya, kita manggilnya paman, Pak D, Pak Le, itu sama saja dengan kita bersilaturahmi dengan ayah kita sendiri di alam kubur, alam barzah ya. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Ibnu Umar. Nah, jadi itulah 5 judul bahwa kita, atau 5 kiat, 5 cara bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah wafat ya. 1, mendoakan. 2, memohonkan ampun. 3, menunaikan janji kedua orang tua. 4, memuliakan teman kedua orang tua. Dan 5, menyambung silaturahim dengan kerabat ibu dan ayah. Saya kira itu saja karena ini sudah mendekati waktu asar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.